Gadis ini memiliki kekayaan besar, tapi dia tidak pernah memberi orang tuanya sepeser pun uang. Selama 5 tahun, baru kali ini dia pulang ke rumah. Dia sengaja berpura-pura miskin. Tidak heran saat ibu melihat putrinya berpakaian seperti ini. Dia langsung gunakan rolling stick untuk mengusirnya. Lalu ayah menghampirinya. Setelah melihat anaknya baru kembali pulang, dia langsung memberikan tamparan. Ternyata di 5 tahun yang lalu, gadis itu diterima di sebuah universitas. Tapi ibunya menyembunyikan pemberitahuan penerimaannya. Dan dia berkata bahwa dia telah gagal diterima di universitas. Karena ibunya ingin 200.000 yuan sebagai mahar. Jadi dia ingin menikahkan putrinya. Ayahnya juga berpikir bahwa seorang perempuan lebih baik menikah. Lalu saudara laki-lakinya telah pulang. Dia melihat teman sekelasnya membeli sepatu olahraga terbaru. Jadi dia meminta uang untuk membeli sepatu yang sama. Setelah sang ibu mendengarkannya, tanpa ragu dia memberinya uang. Dan langsung menyuruh putrinya untuk memberinya uang. Hal ini membuat Siti bersedih dan bergegas pergi. Pada saat malam hari, saudara perempuannya diam-diam membangunkannya. Dia memberikan sebuah pesan masukan. Dan dia juga memberikannya 10.000 yuan. Agar Siti bisa melarikan diri dari sini. Kini 5 tahun telah berlalu. Siti kini telah memiliki kekayaan dengan kekuatannya sendiri. Dia telah menjadi direktur di sebuah perusahaan. Demi membangun kesejahteraan, dia secara khusus menggunakan 100.000 yuan. Dan dipakai untuk berinvestasi di kampung halamannya. Siti sengaja menemui orang tuanya. Untuk melihat, apakah mereka masih seperti sebelumnya. Ketika Siti akan pulang, saudaranya langsung menyambutnya dengan baik. Tapi ketika bertemu dengan ayah, dia malah berkata bahwa dirinya telah membesarkan anak yang durhaka seperti kamu. Pria itu pun langsung dirobohkan. Tidak hanya itu, ibunya pun kini memberi sebuah wejangan padanya. Dia berkata, "Kenapa kamu kembali lagi ke tempat ini? Dahulu dia akan menikahkan Siti dengan orang kaya di desanya. Bahkan dia memiliki sebuah peternakan domba." Dan saudaranya pun mengatakan bahwa saat ini, pria itu pun telah menjadi orang terkaya di desa. Lalu ayahnya berkata bahwa dirinya tidak mempunyai anak gadis sepertimu. Dan ketika ayah selesai berbicara, dia segera melemparkan barang-barang yang telah dibeli oleh Siti. Kini saudara laki-lakinya telah kembali. Dia pun langsung mengolok-ngolok Siti. Tak hanya itu, dia pun mengatakan bahwa jangan mengambil sepeser pun uang dari rumah ini. Selesai berbicara, dia langsung mengusir Siti keluar dari rumah. Lalu asistennya langsung berkata dengan lantang bahwa Siti adalah seorang direktur perusahaan. Semua orang yang mendengarnya langsung tertawa dengan penuh ledekan. Ayahnya berkata bahwa Siti benar-benar tahu cara melucu. Jika dia seorang direktur, mungkin aku adalah seorang bosnya. Siti menyuruhnya untuk berhenti. Lalu saudaranya berkata bahwa hari ini saudara ipar akan menemuimu. Siapa kakak ipar laki-laki itu? Lalu tak lama kemudian, saat ini ipar laki-laki membawa saudara perempuannya. Sekarang Siti baru menyadari bahwa ketika dirinya pergi, ibu membiarkan saudara perempuannya menikah dengan pria desa yang kaya itu. Ayah laki-laki itu orang yang terkenal. Saat melihat mereka sedang bermesraan, Siti segera pergi untuk memberinya sebuah tamparan. Tetapi saudaranya menyanjung saudara iparnya. Dia buru-buru membalas tamparan tersebut. Dan hal ini membuat pria itu menjadi marah. Dia berkata akan melakukan penghancuran pada rumah mereka. Lalu ibu berkata, dia sudah memotong semua hubungan dengan gadis ini. Lalu Siti dengan marah mengatakan bahwa dia pun telah menyesal telah dilahirkan di sini. Ibu langsung menamparnya dan berkata, rumah mereka telah diperbaiki selama setahun terakhir. Dan kali ini telah terlihat bagus. Kehadiran Siti sangat tidak dibutuhkan di sini. Siti merasa kesakitan karena telah ditampar berkali-kali. Lalu asistennya berkata, jika rumah itu akan terjadi pembongkaran, biaya pembongkaran akan mereka bayarkan. Anggap saja uang itu untuk balas budi karena telah melahirkannya. Dari sekarang sampai selanjutnya, Siti tidak akan ada lagi hubungan dengan mereka. Kemudian dia segera memberikan kontrak pembongkaran. Namun pria itu malah merobek kertas itu. Karena dia tidak percaya bahwa Siti adalah orang yang telah berinvestasi di desa tersebut. Dan setelah pria itu selesai berbicara, Siti langsung mengambil ponselnya. Dia pun berkata bahwa dirinya akan batal berinvestasi di kampung halamannya. Dan setelah dia mematikan telepon, pria yang bernama Jackie itu langsung menerima sebuah telepon.